Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Tita di Pretty Room. Oke, untuk temanya malam ini aku mau review buku yang sedang aku baca. Nah, bukunya itu judulnya yang lagi rame banget dan dia juga eh, penjualannya udah banyak banget ya di marketplace. Judulnya The Principles of Power, yaitu rahasia memanipulasi orang lain di segala situasi. Nah, di sini juga ya ada quotes-nya gitu guys. Jika kamu ingin memimpin orang, kamu harus belajar bagaimana cara memengaruhi mereka. Jadi kita diajarin di sini bagaimana caranya mempengaruhi orang lain. Nah, kita langsung aja masuk ke daftar isi ya guys. Nah, untuk di daftar isinya di yang page 1 ada di sini abaikan sesuatu yang mustahil. Nah, ini aku belum baca semua, tapi aku akan spill sampai yang aku baca dulu dan nanti dilanjut part 2. Nah, gimana sih abaikan sesuatu yang mustahil? Jadi, di sini juga ada quotes-nya. Ketika orang lain menganggap sesuatu mustahil, itulah saatnya bagi kita untuk membuktikan, sebaliknya dengan keyakinan dan ketekunan. Jadi, di buku ini tuh ada dicontohin itu kisahnya si Julius Caesar ya, yang dia juga tokoh berpengaruh dari Romawi klasik ya, mengajarkan tentang mengabaikan sesuatu hal yang dianggap mustahil oleh orang lain. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu kita memiliki cita-cita atau mimpi yang besar, yang mungkin orang-orang yang kalian terdekat gitu ya, yang kalian percaya atau mungkin bahkan keluarga sendiri tidak mendukung, mensupport dan melihat kalian itu seperti mengada-ngada. Nah, itu kalian momen untuk bisa membuktikan ke orang-orang tersebut bahwa kamu itu bisa gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia itu mungkin lebih ke kayak dia gak percaya kita bakal berada di titik tertentu gitu ya. Tetapi kita membuktikan dengan usaha kita yang tadi ya, dengan ketekunan ya, dan juga kegigihan ya, dan juga di sini itu yang quotes-nya itu keyakinan sepenuh hati dari dalam diri kita bahwa kita bakalan bisa mendapatkan mimpi-mimpi kita. Nah, itu yang bakalan membawa kita ke dalam kenyataan dan membuktikan ke orang-orang kita mampu, kita bisa. Jadi bakalan ada pencapaian yang luar biasa. Itu ya. Nah, untuk yang di page 2, di sini juga ada di sini juga ada langkah-langkahnya ya supaya kalian bisa mencapai hal-hal yang mustahil ya. Nah, untuk yang kedua di sini ada bangunlah kredibilitas dan juga kepercayaan. Nah, di sini ada quotes-nya juga ya guys. Kepercayaan adalah fondasi dari segala hubungan manusia. Bangunlah kredibilitasmu dengan menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan jujur. Nah, contohnya itu bagaimana cara membangun kredibilitas dan juga kepercayaan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalian masih sekolah atau mungkin juga bekerja atau mungkin juga kalian sedang mengelola usaha orang tua. Nah, itu kalian harus bisa dipercayai dan juga harus bisa bertanggung jawab terhadap hal-hal yang mungkin sudah diberikan ke kalian. Contohnya misalkan kalau di sekolah kalian dikasih amanat untuk menjadi bendahara. Nah, untuk menjadi bendahara itu kan harus jujur, uh, harus sesuai gitu ya si uangnya, jangan sampai kepake ke kita. Nah, kalau misalkan kita sudah lolos nih gitu untuk menjaga amanat tersebut, menjaga tanggung jawab tersebut. Nah, itu bakal mempengaruhi orang lain untuk percaya kepada kita bahwa kerjaan kita tuh bagus gitu. Contohnya dari si bendahara tersebut, misalkan kalian sudah lulus, nah sudah lulus ada opportunity untuk di bagian finance, nah itu juga bisa jadi nilai plus kalian karena sudah ada pengalaman tuh pegang uang gitu. Itu ya, jadi harus membangun kredibilitas untuk bisa memperluas opportunity ya. Nah di sini juga ada contohnya ya dari buku Principles of Power ini di zaman kuno India yang bernama Aryabhata ya. Jadi dia itu bisa memahami dan juga memecahkan masalah matematika dan astronomi ya. Nah, dia disegani dan juga bisa mengajarkan ilmunya kepada siapapun. Nah, karena dia dipercaya tuh ya, karena ilmunya itu sama orang-orang ya. Itu. Jadi orang lain pada percaya ke dia karena dia memiliki kepercayaan dan juga ilmu yang lebih ya. Nah, di sini juga ada poin-poinnya bagaimana cara kita membangun kredibilitas ya. Contohnya yaitu kita harus menguasai bidang kita. Ya, tadi kan si Aryabhata ini bisa mengajarkan astronomi dan juga matematika ya. Nah, contohnya kita senang di dunia desain atau mungkin kita senang di matematika atau mungkin juga
di musik. Nah, itu hal-hal yang kita senengin ya, yang memang bidang kita, kita harus menguasainya dengan baik. Jadi ketika orang lain yang mungkin cuma tahu dasarnya aja, kita sudah lebih paham sampai dalam-dalamnya gitu. Oke. Nah, sekarang aku mau review lagi nih untuk yang bagian ketiga. Untuk bagian ketiga ini berfokuslah pada kekuatan dan kelebihan diri. Jadi kalian jangan fokus untuk melihat kekurangan diri kalian. Karena kalau kalian terus mengukur diri kalian dengan kekurangan yang ada di dalam diri kalian, itu gak bakalan beres-beres. Gitu. Justru kita harus percaya diri dengan kelebihan yang kita miliki. Gitu. Nah, kita fokus juga untuk mengembangkan kelebihan yang kita miliki tersebut. Gitu. Untuk bisa mencapai sesuatu hal yang kita impikan, yang ingin jadi goals kita ke depannya. Gitu ya. Nah, ini juga ada quotes-nya nih guys ya. Ketika kita mengetahui apa yang kita kuasai, kita bisa menjadi penuntun bagi diri sendiri dan orang lain menuju kesuksesan. Nah, nyambung ya dari yang tadi yang kedua. Dari yang kedua itu membangun kredibilitas untuk bisa bangunlah kredibilitas dan juga kepercayaan untuk bisa mempengaruhi orang lain ya. Nah, orang lain terpengaruhi karena kita mampu di bidang tersebut gitu kan. Nah, kemampuan itu di support dengan kita bisa fokus ya terhadap kekuatan dan juga kelebihan yang ada di dalam diri kita. Jadi kita gak bakalan bisa menguasai bidang tersebut kalau kita nggak fokus terhadap kelebihan kita dan kekuatan kita. Gitu. Jadi dari kedua sama ketiga ini nyambung ya. Nah, kita next lagi ya. Di sini itu berpikir dan bertindaklah independen ya. Jadi berpikir dan bertindaklah independen itu orang yang independen kan mandiri ya. Jadi orang yang mandiri itu mereka itu, nah ini ada quotes-nya nih ya. Berpikirlah secara independen dan jangan terjebak dalam prasangka. Tidak ada yang dapat menggantikan pengalaman langsung dan ketika kita melihat sesuatu dengan mata kita sendiri, kita tahu bahwa kita melihatnya dengan benar. Gitu. Nah, di sini itu, jadi kita tuh harus mempercayai apa yang kita pikirkan ya. Dengan pastinya dengan beberapa pertimbangan tertentu ya. Di sini juga ada langkah-langkahnya untuk menemukan pemikiran kita tuh apakah sudah benar atau belum ya. Nah, untuk pemikiran tersebut yang mungkin bisa membangun diri kita, nah kita itu harus bisa memperjuangkannya sendiri gitu. Tanpa harus ada teman dulu atau mungkin harus ada orang lain dulu yang nyobain gitu. Jadi kita harus jadi kayak eh, pelopor gitu ya, pencetus gitu ya. Jadi kita harus praktek sendiri gitu. Jadi si pemikiran kita tersebut itu bisa dipercayai bahwa oh memang benar gitu. Pemikiran kita tersebut itu ada hasilnya seperti itu. Nah, ini yang mungkin udah banyak dibahas ya di buku yang lain. Tapi di sini juga dibahas dengan contohnya di sini ada pada zaman klasik Prancis ya. Kalian bisa baca sendiri dan beli bukunya ya. Kalau aku di sini lebih review mungkin ke kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau di sini itu lebih ke contoh-contoh yang memang sudah terjadi di zaman-zaman dulu gitu ya. Nah, berpura-pura bodoh untuk mengelabui orang lain. Ketika kuat, bertindaklah lemah. Ketika lemah, bertindaklah kuat. Ini quotes-nya dari Sun Tzu dalam bukunya Art of War gitu. Nah, ini tuh gimana sih berpura-pura bodoh untuk mengelabui orang lain? Nah, jadi berpura-pura bodoh untuk mengelabui orang lain itu, kalau misalkan kamu berada di posisi yang memang cerdas, pintar, dan benar-benar menjadi sorotan gitu. Nah, itu tuh ada yang namanya dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, kebanyakan itu orang-orang tuh selalu menunjukkan inginnya validasi atau pengakuan dari orang lain bahwa dia itu pintar gitu, bahwa dia itu lebih dari orang lain. Tanpa mereka tahu bahwa hal tersebut itu merugikan gitu. Merugikannya apa? Sekarang kalau terlalu bersinar itu kelihatannya apa? Banyak yang iri dengki, terus banyak juga yang mungkin ingin menjatuhkan gitu. Eh, Tidak terlihat bodoh juga, cuma di sini kita dikasih tahu ya bagaimana cara mungkin menganalisis ya, menganalisis orang-orang atau mengenali ya hal-hal yang memang bisa kita kelabuin sama enggak gitu. Jadi kita uh, bisa mengekspresikan diri kita dengan kecerdasan kita, tetapi jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Nah itu ya. Jadi di sini tuh maksudnya berpura-pura bodoh tuh untuk perlindungan atau protection kita gitu ya, supaya kita enggak menjadi uh, sasaran gitu ya bagi orang-orang yang mungkin ada niatan yang kurang baik gitu. Nah, di sini juga berpura-pura bodoh atau menyembunyikan kecerdasan kita dengan bijaksana dan strategi yang cerdik dan efektif dalam mencapai pengaruh yang positif. Jadi meskipun kita dianggap gak terlalu pintar, kita bisa memberikan pengaruh positif terhadap orang lain, terhadap orang-orang yang mungkin tadi yang ingin validasi gitu kan, mereka ingin kelihatan lebih pintar gitu. Nah, dan itu juga tidak mengurangi penilaian bahwa kita itu bodoh gitu. Karena mereka pun kalau orang-orang yang memang paham antara perbedaan orang yang bodoh dan enggak, pasti mereka juga bisa menilai
kalau kita itu enggak bodoh, tetapi memang sedang memproteksi diri gitu ya, memproteksi diri. Oke, nah di sini juga ada langkah-langkahnya ya. Kayak contohnya itu untuk bisa berpura-pura bodoh secara cerdik kita harus mengenali saat yang tepat. Nah, ini kita harus bisa mengenali orang-orang yang kita harus waspadai gitu ya. Nah, terus kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik karena kalau menjadi pendengar yang baik kita tahu kekurangan dan kelebihan orang tersebut biasanya dari cara komunikasi. Oke. Nah, di sini juga banyak ya apa langkah-langkahnya untuk kalian bisa memahami bagaimana cara berpura-pura bodoh untuk mengelabui orang lain. Oke, paling segitu aja ya review buku dari aku. Karena ini kalau aku jelasin semua banyak banget dan aku juga bacanya belum beres ya guys ya. Paling ditunggu aja review selanjutnya. Terima kasih udah nonton video aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share link ini jika bermanfaat. Bye bye. See you next video.